Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ananda dengan NIM 23 10 11 403 483 dari kelas 06 TPLP 025. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek terkait proyek sistem inventaris dari toko Berkah Jaya ini. Nah, ini untuk halaman loginnya ya. Di sebelah kiri ini ada informasi seputar tokonya dan di sebelah kanan ini ada form username, paspor dan checkbox untuk menampilkan paspor dari kata sandi usernya. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun admin. Nah, setelah berhasil login akan otomatis masuk ke dashboard si tokonya. Nah, pada dashboard ini terlihat ada beberapa fitur ya, semacam data kategori, data barang, data customer dan lain-lain. Nah, jadi untuk fitur pertama yang ingin saya coba yaitu data kategori, di mana data kategori ini fungsinya untuk menyimpan kategori-kategori dari barang-barang yang dijual dari toko Berkah Jaya ini. Nah, misalkan di sini sebelumnya saya di sini sudah menambahkan beberapa kategori ya, seperti elektronik, makanan dan lain-lain. Nah, misalkan saya ingin menambahkan kategori lain, nah saya tinggal namain aja di sini. Misalkan kita masukin sepatu ya. Nah, untuk kategori sepatu terus tambahkan. Nah, di sini ID-nya akan otomatis tergenerate ya. Karena biar gak pusing aja, ibaratnya misalkan punya kategori 1000 kan ribet ya, harus nyekrol-nyekrol gitu lihat kategori yang terakhirnya di angka berapa nih. Nah, jadi saya buat otomatis gini. Nah, untuk fitur yang lainnya juga berfungsi. Misalkan di sini saya ingin mengedit yang fitur pakaian. Nah, kalau ingin mengedit tinggal diklik saja salah satu kategorinya. Misalkan saya di sini klik yang pakaian ini. Nah, langsung dari sini diedit. Kan pakaian wanita. Nah, setelah itu tinggal diklik aja nih action simpan editnya. Nah, setelah itu berhasil terupdate. Untuk fitur selanjutnya di sini ada data barang. Nah, data barang ini fungsinya untuk menyimpan semua data-data barang yang dijual oleh produk ini. Oleh toko ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data untuk barang-barangnya ya. Nah, sekitar ada 21 barang. Nah, jadi ketika ingin menambahkan barang, admin tinggal masukin aja nih nama barangnya. Misalkan kita mau masukin nama barang laptop laptop Acer gitu ya. Nah, terus kita tinggal pilih aja nih kategori yang ada di yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, tadi kan saya di kategorinya sudah menambahkan beberapa kategori ya. Nah, jadi di sini tinggal dipilih aja menyesuaikan dengan barang apa yang dimasukkan. Nah, misalkan di sini saya memasukkan barang laptop ya. Nah, laptop ini kan elektronik, tinggal diklik aja kategori elektroniknya. Terus kita isi satuannya misalkan unit, terus harga jualnya taruh 3 juta. Nah, ini untuk stoknya. Nah, setelah terisi semua kayak gini tinggal diklik aja deh button tambahnya. Setelah berhasil kita cek aja di sini kan sudah disediain juga nih form search. Ini fungsinya ya untuk misalkan ada beberapa ribu data dan si admin atau kepala toko ingin mengecek produk gitu, jadi nggak harus scroll satu-satu nyari satu-satu, tinggal searching aja. Misalkan tadi kita nambahin laptop Acer. Nah, di sini ada. Nah, jika ingin mengedit barangnya, kita sama seperti kategori tadi, tinggal diklik salah satu barang. Misalkan kita ingin ngedit laptop Asus. Nah, tinggal diklik terus bebas deh di sini pengen ngedit apa, misalkan ngedit harganya jadi diskon jadi berapa gitu. Nah, terus stoknya juga ditambahin. Kalau stoknya ditambahin tinggal di sini aja ngisi aja, misalkan ditambahin 50. Nah, setelah itu diklik tombol editnya, sip. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah terubah ya, yang tadinya harganya 8 juta menjadi 5 juta, yang tadi stoknya sisa dikit dan sekarang kembali banyak. Oke, selesai untuk fitur data barang. Selanjutnya ada data customer. Nah, pada data customer ini fieldnya agak unik ya, karena kita tidak bisa memasukkan angka di field nama customer. Saya contohkan seperti ini. Misalkan di sini saya memasukkan
angka di field nama customer. Nah, kalau diisi angka di field nama customer ini, ketika admin mengklik button tambah, akan muncul pop up peringatan seperti ini. Nah, dengan keterangan nama customer hanya boleh berisi huruf dan spasi. Nah, kalau kalau namanya benar, hanya hanya huruf dan nomor teleponnya berisi huruf, maka sama akan terjadi pop up peringatan seperti nama tadi. Nah, untuk keterangannya di sini nomor telepon hanya boleh berisi angka. Nah, kalau kita masukinnya sesuai dengan rules yang ada di sistem ini, misalkan nomor telepon hanya boleh diisi angka dan nama hanya boleh diisi huruf atau spasi. Nah, kita tambahkan, maka akan berhasil. Nah, data customer akan otomatis masuk ke bagian menu data customer ini. Kalau misalkan pengen ngedit juga masih sama caranya kayak yang sebelumnya, tinggal diklik aja salah satu customernya, terus misalkan pengen ganti nama nih, dia change name gitu, kakak GR, nah, tinggal disimpan aja deh. Nah, udah langsung berubah. Nah, untuk fitur fitur selanjutnya bakalan lebih seru nih ya, kita main di transaksi gitu. Nah, saya contohkan seperti ini, misalkan di sini. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa form gitu ya untuk mengisi data-data transaksinya. Nah, misalkan di sini ada data customer pelanggan, pilih barang yang ingin dibelinya. Terus ini akan otomatis langsung masuk karena tadi di data barang kita sudah memasukkan harga-harga dari setiap barangnya. Jadi akan otomatis masuk. Nah, misalkan di sini kita akan milih Albar sebagai customer. Nah, jadi si Albar uh, untuk barangnya kita laptop aja kali ya, laptop, terus beli 10. Nah, si subtotal ini juga akan tergenerate otomatis sesuai dengan harga dikali dengan unit yang dibeli. Nah, misalkan kita ini terus tambah ke keranjang. Nah, setelah tambah ke keranjang, nanti juga si admin bisa menambahkan barang yang barang lain yang ingin dibeli oleh si customer. Misalkan tambah mouse, tinggal masukin deh kayak tadi jumlah belinya berapa. Nah, dan akan tergenerate otomatis untuk subtotal dari itemnya, tinggal masukkan ke keranjang lagi. Nah, setelah ini harga keseluruhan di sini tertera. Nah, setelah itu admin tugasnya memasukkan uang yang akan dibayar oleh customer. Misalkan di sini harganya 51.250. Nah, misalkan di sini si customer itu uangnya 52 juta ya. Nah, di sini akan otomatis keluar gitu apa namanya jumlah uang kembaliannya. Jadi si admin tidak perlu repot ngitung-ngitung manual gitu, karena kalau ngitung manual kan biasanya sering ya, kalau ini apa namanya sering ngerasain kesalahan gitulah, salah ngitung, yang ada bikin pusing ya kan, bikin pusing si adminnya. Nah, setelah itu tinggal ini aja deh, diklik bayar dan simpannya. Nah, setelah ini konfirmasinya. Nah, di sini juga akan tertera tuh uang yang dibayarkan berapa dan kembaliannya berapa sesuai dengan total belanja si customer. Setelah itu tinggal diklik cash aja. Nah, setelah itu struknya akan tergenerate otomatis seperti ini. Nah, kayak untuk transaksi paling segitu ya. Terus kemudian ada fitur laporan. Nah, fitur laporan ini fungsinya untuk mempermudah admin atau pihak toko melihat transaksi yang dibeli pada hari ini. Nah, jadi seperti ini saya contohkan. Nah, misalkan tadi kita habis nginput customer pembelian dari Albar. Nah, jika kita ingin melihat apa saja yang dibeli oleh Albar, kita tinggal klik aja nih di kolom Albar ini. Nah, akan otomatis di table detail barang belanjaan ini akan ada barang-barang yang dibeli oleh Albar. Albarnya yang ini, salah Albar yang ini. Nah, kan kalau di table ini dia itu hanya menampilkan total harga yang dibayar oleh customer, tidak dengan total
detail barang yang dibeli sama customer. Nah, jadi fungsinya table ini tuh yaitu menunjukkan apa saja barang yang dibeli oleh si customer, tidak hanya menunjukkan jumlah total uang yang dibayarkan oleh customer. Jadi tinggal diklik saja. Nah, nanti di sini keluar detailnya. Tadi Albar membeli laptop Asus, jumlahnya 10, harganya segini, totalnya segini. Terus mouse wireless, harganya segini, jumlahnya segini, totalnya segitu. Nah, jadi begitulah kira-kira untuk yang fitur laporan penjualan ini. Nah, dan terakhir ada fitur data petugas, di mana di sini admin bisa menambahkan data-data untuk kasir lah ibaratnya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan kasir bernama siapa ya? Mister Mister J. Misalkan Mister J. Mister namanya Mister Jungki. Misalkan. Nah, untuk paspornya akan otomatisasi terbuat. Bisa juga kita kustomisasi di sini. Misalkan kita masukin aja template aja ya lah untuk paspor. Nah, di sini juga kita sebagai admin bisa apa ya, ngasih hak akses kepada si data petugas yang akan ditambahkan ini. Misalkan di sini untuk kasus kali ini saya ingin menambahkan sebagai petugas untuk Mister Jangki ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja ditambah. Nah, jika ingin edit sama aja kayak tadi, kayak sebelumnya kayak data barang, kategori gitu. Tinggal diklik aja salah satu petugas, terus ganti, misalkan pengen ganti nama Mister J Jungski gitu. Nah, terus kita simpan dan edit. Nah, akan otomatis ke buat. Oke, jadi begitulah kira-kira. Nah, kemudian kita beralih ke halaman untuk petugas ya. Kan ini halaman admin, super admin lah ibaratnya gitu, yang bisa ngakses semua fitur-fitur. Nah, sekarang kita coba login ke akun petugas. Nah, di dalam halaman petugas ini, petugas hanya diberikan akses untuk kedua fitur saja. Yang pertama ada fitur untuk memasuki data customer, dan yang kedua adalah fitur untuk melakukan transaksi. Nah, layaknya seorang kasir aja gitu ya, cuma bisa nambahin data pelanggan sama transaksinya gitu. Untuk ininya masih sama kayak sebelumnya sih. Jadi misalkan si petugas nih ada pelanggan. Nah, di sini juga kebetulan saya di field nama ini memasukkan nama yang dimana no name ini kan ada saja ya, misalkan customer yang tidak ingin namanya disebutkan gitu ya kan, untuk kebutuhan privasi atau apalah. Nah, jadi saya sediakan untuk yang no name ini. Nah, misalkan si no name beli apa ya, keyboard mechanical, sama aja sih ini sama yang di admin tadi. Nah, oke, kan uangnya 5 juta. Nah, kan otomatis kembaliannya tergenerate. Setelah itu tinggal klik aja nih button bayar dan simpannya, terus konfirmasi. Nah, setelah itu struknya akan keluar. Udah, dia tinggal klik OK. Nanti si apa namanya, tinggal dicek deh oleh admin untuk laporannya gimana, masuk apa enggak, ada apa enggaknya itu pasti ada sih. Nah, mungkin itu aja sih paling yang bisa saya presentasikan terkait project mata kuliah pemrograman 2 terkait sistem inventaris atau manajemen toko gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.